merugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, bahwasanya dirinya akan mendapatkan balasan dari semua apa yang dia lakukan. Hatta idza ja'athumus sa'ah, ketika sudah datang hari kiamat, hari kebangkitan, bagta, dengan sekejap, dengan tiba-tiba, qalu, mereka berkata, ya hasratana ala ma farratna fiha, sungguh penyesalan bagi kami, ala ma farratna fiha, atas apa yang selama ini kami sia-siakan dalam kehidupan dunia. Wahum yahbiluna auzarahum ala zuhurihim, dan mereka itu membawa dosa-dosa mereka di punggung mereka. Ala ma yazirun, sungguh sejelek-jelek apa yang mereka bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita di pagi hari dalam keadaan sehat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia iman, menghadapkan diri kita kepada Allah, menghambakan kita kepadanya, menggunakan karunia umur di dalam rangka kebaikan. Kita lanjutkan kajian di surah Al-An'am. Dulu kita sampai kepada ayat ke-29, sekarang kita lanjutkan dari ayat ke-30. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau tara idh wuqifu 'ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Kembali ayat ini membicarakan tentang keadaan orang-orang kafir nanti di hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idh wuqifu 'ala rabbihim, dan kalau kamu melihat ketika orang-orang kafir itu dihadapkan kepada Tuhan mereka, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanyakan kepada mereka, qala alaysa hadza bil haqq, bukankah ini semua itu adalah satu kebenaran, hak? Qalu bala wa rabbina, mereka menjawab tentu, wa rabbina, bahkan mereka bersumpah demi Tuhan kami.
qala fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, fadzuqul 'adzab bima kuntum takfurun. Maka sekarang rasakanlah azab atas apa yang selama ini kalian kufurkan, yang kalian ingkari. Di ayat ini kita diajak untuk melihat apa yang terjadi kepada orang-orang kafir yang selama di dunia mereka itu selalu mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul, mendustakan tentang hari kebangkitan, mendustakan tentang surga, mendustakan tentang neraka, bahwa tidak ada kehidupan sesudah kematian. Wamal hayatu, kehidupan hanyalah dunia dalam pandangan mereka. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Hidup, kata mereka, ya di dunia ini. Tidak ada kehidupan sesudah mati, kami tidak akan dibangkitkan. Sehingga karena keyakinan yang seperti itu, maka orang-orang kafir itu bebas beraktivitas di dalam kehidupan mereka tanpa adanya beban. Mereka berbuat sewenang-wenang, berbuat zalim terhadap orang lain, melampiaskan hawa nafsu, menuruti apa yang menjadi nafsu syahwatnya, karena mereka merasa bahwasanya kehidupan itu hanya di dunia. Kehidupan ya sekarang ini, waktunya bersenang-senang, setelah itu manusia akan mati, meninggal dunia dan tidak akan dibangkitkan lagi. Tidak ada lagi yang namanya pembalasan, tidak ada yang namanya surga, tidak ada yang namanya neraka. Maka kemudian kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungkan, walau tara idh wuqifu ala rabbihim, ketika orang-orang kafir itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan apa yang selama ini mereka dustakan, ternyata semuanya itu ternyata ada, nyata. Maka ditanyakan kepada mereka, alaisa hadza bil haqq, bukankah semua ini itu benar? Dan pada saat itu tidak ada lagi yang namanya pengingkaran pada diri mereka. Mereka mengakui, qalu bala wa rabbina, benar. Kalau kata Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, walaupun di ayat ini kemudian dikatakan qala, mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun yang menanyakan kepada mereka itu bukan kemudian Allah Subhanahu wa taala secara langsung, akan tapi melalui perantaraan malaikat. Jadi malaikat yang menanyakan kepada mereka. Sebab sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kemudian akan menyatakan, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak mereka bicara. Jadi kalau kata Syekh Wahbah Zuhaili, itu adalah diwakilkan kepada malaikat. Orang-orang kafir itu ditanyakan tentang apa yang selama ini mereka dustakan, tentang apa yang selama ini mereka ingkari. Dan pada saat itu mereka kemudian menjawab, annahul haq la syak, bahkan mereka menyatakan dengan sumpah, wa rabbina, ya demi Tuhan kami, kami menyatakan bahwa semua itu adalah sebuah kebenaran, bukan seperti halnya yang selama ini mereka dustakan. Maka kemudian
dijawab kepada mereka, walaupun sekarang mereka menyadari tentang kebenaran dari apa yang selama ini mereka dustakan, akan tetapi pengakuan yang seperti itu adalah pengakuan yang sudah tidak ada gunanya, sehingga dikatakan kepada mereka, dzuqul adzab al-alim, fadzuqul adzab bima kuntum takfurun, ay dzuqul adzab al-alim, rasakanlah azab yang pedih bisababi kufrikum wa takdzibikum alladzi dumtum alaih, karena kekufuran dan pendustaan kalian terhadap apa yang kalian saksikan sekarang ini. Walam tufariquhu fid dunya hatta al-maut, dan kalian itu tidak pernah melepaskan keyakinan seperti itu sampai meninggal dunia. Seandainya mereka berbalik dan mau beriman, tentu mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka dustakan selama ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di sini kemudian ada gambaran tentang bagaimana sesungguhnya penyesalan dari orang-orang yang dulunya mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul, yang dibawa oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh merugi orang-orang yang mendustakan dengan liqa'illah, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia tidak akan dibangkitkan. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtah qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim. Jadi penyesalan yang sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul, mendustakan liqa Allah, bahwasanya nanti mereka itu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang selama ini mereka perbuat pada saat di kehidupan dunia. Sebab memang sekali lagi, keyakinan tentang adanya kebangkitan inilah yang sesungguhnya nanti akan membuat seseorang itu akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Sementara keyakinan bahwasanya tidak adanya kebangkitan itu yang nanti akan membuat manusia merasa bebas untuk melakukan apa saja dalam kehidupan di dunia. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan, dari 6 rukun iman, 2 yang sering disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 yang sering disebutkan itu, pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Jadi keimanan kepada Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Dan yang kedua adalah wal iman bil yaumil akhir, keimanan terhadap hari akhir. Karena tadi keimanan kepada Allah inilah yang membuat kita beraktivitas untuk melakukannya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwasanya kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah membuat kita bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, bahwa Allah itu adalah zat yang memberikan rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kita. Itu adalah satu keyakinan yang nantinya akan membuat kita melakukan aktivitas dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah keimanan tentang hari akhir, bahwa semua perbuatan manusia nantinya akan dibalas. Kehidupan bukan hanya kehidupan di dunia,
akan tetapi kehidupan manusia itu nanti berlanjut di akhirat, di mana seperti yang sudah dikatakan ad-dunya itu, dunia itu adalah darul amal, tempat di mana manusia melakukan amal, memperbanyak bekal di dalam rangka kehidupan di akhirat. Sementara akhirat itu adalah darul jaza, tempat di mana semua manusia memperoleh balasan dari apa yang selama ini diusahakan pada saat di dunia. Jadi keimanan terhadap hari akhir itu yang membuat seseorang akan beraktivitas untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Orang yang yakin bahwasanya dia itu akan dibangkitkan, maka dia akan mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Dengan itu dia berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang baik kepada dirinya. Dengan itu dia berharap bahwasanya dia akan dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari neraka, mendapatkan naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan keyakinan tentang apa yang akan dialami manusia nantinya pada hari kiamat, hari ketika manusia itu dibangkitkan, sehingga dia berhati-hati di dalam kehidupannya karena dia sadar bahwa kehidupan itu akan berlanjut bukan hanya di dunia ini. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, maka mereka itu merasa bebas, merasa bahwa kehidupannya sudah selesai. Sehingga misalnya ada orang yang menganut paham hedonisme, hidup ini ya senang-senang, pokoknya senang-senang, selesai nanti selesai sudah semuanya, karena tidak ada lagi yang namanya pembalasan, sehingga mereka menuruti. Yang penting hidupnya adalah menuruti nafsu syahwat, menuruti segalanya. Maka seperti yang saya katakan di dalam Al-Quran, dua hal yang disebutkan utama dari 6 rukun iman adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, itu bagi siapa yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering menyebutkan dua hal ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, itu yang kemudian Rasulullah katakan ketika mengajarkan kepada umatnya tentang amal-amal soleh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu, jangan menyakiti tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu berkata yang baik, atau kalau tidak diam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita perilaku terpuji, akhlak berkaitan dengan menjaga lisan, Rasulullah mengingatkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mengisyaratkan bahwa apa yang kita ucapkan nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, karena dia memuliakannya dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang dia lakukan nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi keyakinan terhadap hari akhir, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, hari kebangkitan. Bahkan bukan hanya itu,
Di dalam hadis Rasulullah SAW kan mengisyaratkan siapa orang yang cerdas dan siapa orang yang bodoh. Jadi Rasulullah SAW mengisyaratkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal di dalam rangka kehidupan sesudah mati. Ini orang yang cerdas karena yakin tadi dengan sesungguhnya tentang apa yang akan didapatkan dirinya pada saat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dana nafsahu, mampu untuk mengendalikan dirinya, mampu untuk mengontrol dirinya. Amila lima ba'dal maut, mau untuk beramal di dalam rangka mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Tapi sebaliknya, orang yang bodoh, orang yang lemah, wal ajiz, kata Rasulullah SAW, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, tapi dia kemudian berangan-angan bahwasanya dirinya akan diberi balasan baik. Di kehidupan dunia dia selalu memperturutkan hawa nafsunya. Dia korupsi, menzalimi orang lain, berfoya-foya, bersenang-senang. Tapi dia berharap bahwasanya dirinya akan mendapatkan balasan surga. Ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dilakukan oleh orang yang ajiz, orang yang bodoh. Kalau dia benar-benar yakin bahwasanya dirinya itu akan mendapatkan balasan baik dari apa yang dia lakukan dan juga balasan buruk dari apa yang dia lakukan, pasti dia akan melakukan perbuatan baik, bukan kemudian memperturutkan hawa nafsunya, sehingga dikategorikan orang yang lemah, orang yang bodoh. Sudah tahu, mengetahui bahwasanya dirinya akan dibalas, tetap saja dia memperturutkan hawa nafsunya, tidak mampu untuk mengendalikan dirinya. Kalau orang yang masih punya keyakinan walaupun lemah seperti itu, oleh Rasulullah dikatakan sebagai orang yang bodoh karena dia tidak mau mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, padahal sesungguhnya dia mengetahui, ada keyakinan walaupun lemah. Dia katakan lemah karena keyakinannya tidak membawa dirinya untuk benar-benar mempersiapkan diri dengan baik, tapi terus memperturutkan hawa nafsunya. Sehingga dalam satu hadis kan Rasulullah juga menyatakan, la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina kalau pada saat berzina dia itu beriman. Maknanya adalah bahwa keimanannya itu ada di titik paling rendah, karena tahu bahwasanya dirinya itu akan mendapatkan balasan, bahwasanya ini adalah sesuatu yang dilarang, yang seharusnya dia hindari, tapi tetap saja dia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya. Ini yang termasuk al-ajiz, yang kata Rasulullah tadi, la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Pada saat itu imannya seakan-akan tercerabut pada dirinya. Keimanannya tidak membantu dirinya untuk mengendalikan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang jelas tidak percaya, sehingga Allah katakan qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh, di sini Allah katakan dengan kalimat dengan kata taukid, harfu taukid ya, yang menunjukkan sesuatu yang benar-benar, sungguh-sungguh merugi
orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, bahwasanya dirinya akan mendapatkan balasan dari semua apa yang dia lakukan. Hatta idza ja'athumus sa'ah, ketika sudah datang hari kiamat, hari kebangkitan baghtah, dengan sekejap, dengan tiba-tiba, qalu, mereka berkata, ya hasratana ala ma farratna fiha, sungguh penyesalan bagi kami, ala ma farratna fiha, atas apa yang selama ini kami sia-siakan dalam kehidupan dunia. Wahum yahbiluna auzarahum ala zuhurihim, dan mereka itu membawa dosa-dosa mereka di punggung mereka. Ala ma yazirun, sungguh sejelek-jelek apa yang mereka bawa. Ini kemudian mengisyaratkan tentang bagaimana penyesalan yang sebenarnya yang dikatakan oleh orang-orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang beriman, walaupun mereka itu di dalam kehidupan dunia pernah mungkin melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, walaupun beriman misalnya tidak mampu mengendalikan diri, dia masih mencuri. Walaupun beriman, dia tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga masih berzina. Akan tetapi ketika dia masih membawa keyakinan tentang Allah sebagai pencipta alam semesta ini, keyakinan bahwasanya dirinya nanti akan dibalas, jadi iman terhadap hari akhir, maka dia juga masih punya kesempatan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan menyatakan bahwa man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia membawa kalimat tauhid sampai meninggal dunia, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, maka dia nantinya akan tetap masuk surga. Wa in zana wa in saraqa, walaupun di dunia dia pernah berzina, walaupun di dunia dia pernah mencuri, cuma memang tidak langsung masuk surga, harus terlebih dahulu mencuci dosa-dosanya di neraka. Akan tapi nantinya mereka akan dimasukkan ke dalam surga, sehingga kemudian ada di surga itu yang disebut dengan jahannamiyun, para penghuni surga yang merupakan mantan-mantan penghuni neraka jahanam, jahannamiyun. Ya karena tadi ketika di dunia mereka mengakui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tadi keimanannya itu lemah, ajiz, dia tidak mempunyai keyakinan yang kokoh, keyakinannya tidak membuat dirinya bisa mengendalikan dirinya. Iman tapi tetap saja tidak mampu untuk mengendalikan diri. Samalah dalam kehidupan dunia itu, ada yang tahu dan yakin bahwasanya kalau dia korupsi pasti akan dihukum, tapi tetap saja dia kemudian korupsi, walaupun dia tahu kalau ketangkap nanti dia akan kena hukuman. Dia berharap bahwasanya tidak ketangkap. Nah, ketika ketangkap baru dia menyesal, walaupun sebetulnya dia tahu ada resiko dari perbuatan yang dia lakukan, tapi karena keinginan atau nafsu yang besar terhadap dunia, maka dia tetap melakukannya.
Walaupun dia tahu kalau saya ketahuan nanti saya akan kena hukuman, tapi tetap punya keyakinan. Nah, orang-orang kafir mereka tidak punya keyakinan itu, tidak membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kiamat datang, mereka baru menyadari tentang hal itu. Ya hasratana, sungguh kami menyesal ala ma farratna fiha, atas apa yang selama ini kami sia-siakan di dunia. Dan ini kita akan dapatkan bagaimana ungkapan dari orang-orang yang selama ini mendustakan ayat-ayat Allah. Penyesalan yang sebenarnya, mereka ingin dikembalikan ke dunia. Jadi ingin dikembalikan ke dunia dalam rangka berbuat baik, supaya mereka mau bisa mendapatkan balasan yang baik. Laula akhartana ila ajalin qarib, dalam surah Al-Munafiqun. Seandainya ditunda saja sebentar ya Allah, ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin, saya akan bersedekah, berbuat baik, akan menjadi hambamu yang baik, akan melakukan amal solih. Hal ila maraddim min sabil, ungkapan yang lain, apakah ada jalan kembali lagi ke dunia? Ingin dikembalikan ke dunia supaya bisa melakukan amal baik, tapi semuanya itu sudah berlalu. Tidak ada yang namanya kesempatan kedua dengan kembali hidup di dunia. Maka ini adalah satu penyesalan yang sesungguhnya. Ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Jadi wasababul khasarah, sebab kerugian itu ingkarul ba'tsi wal jaza. Jadi pengingkaran terhadap hari kebangkitan, pengingkaran terhadap balasan. Alladzi yufsidul fitrah al-insaniyah, yang merusak fitrah insaniyah, wa yuaddi ila syarri wal ithmi, yang menyebabkan mereka itu melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan dosa. Li'anna hadzal inkar yahsuru hammal kafirina fil istimta' biladdatid dunya wa syahwatiha. Karena keingkaran inilah yang membuat mereka itu terus bersenang-senang dengan kehidupan dunia, memenuhi hawa nafsu, syahwat mereka. Wal ghurur bil majdi wal isti'la was sulta 'alal akharin, terpedaya dengan kemuliaan yang mereka lihat di kehidupan dunia, bahwa kemuliaan itu adalah dengan pangkat yang tinggi, kemuliaan dianggap dengan harta yang banyak, kemuliaan itu adalah dengan menjadi orang terkenal, kemuliaan dianggap dengan wajah yang glowing, sehingga yang dikejar itu hanyalah hal-hal yang sifatnya fisik itu, karena tadi tidak beriman terhadap adanya kebangkitan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, supaya manusia itu menyadari bagaimana sebetulnya hakikat kehidupan dunia dan dibandingkan dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairul ladzina yattaqun afala ta'qilun." Kehidupan dunia itu tidak lain adalah permainan dan senda gurau. Walad darul akhirah, dan sungguh kampung akhirat itu adalah yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kalian itu tidak memikirkan
Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sementara saja. Sifatnya adalah permainan. Kalau manusia terlalu larut di dalam permainan, maka dia akan terpesona, terbedaya di dalamnya. Sebab yang namanya permainan itu biasanya memang akan buat ketagihan itu. Yang kalah itu kemudian ingin yang menang ingin menang lagi. Itu hakikat permainan, dan manusia itu merasakan kekhusyuan di dalamnya. Walad darul akhirah, padahal sesungguhnya kampung akhirat itu adalah yang terbaik. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian membandingkan bagaimana sesungguhnya kehidupan dunia itu, ya permainan itu. Coba misalnya kalau kita renungkan, orang itu kan sesungguhnya kalau dalam rutinitas sesungguhnya kan terjebak pada hal yang sama itu. Dia pedagang misalnya, dia membeli barang, setelah itu dijual, dapat uang, besoknya beli barang lagi, dijual lagi. Itu kan merupakan satu rutinitas yang kalau dia tidak sadari bahwasanya semua itu adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan di dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu kan adalah sesuatu yang ya permainan tadi kan. Beli barang, setelah itu dijual, dapat uang lagi, uangnya belikan barang lagi, jual lagi, dapat uang lagi, beli. Ini kan rutinitas, dalam artian untuk apa sebetulnya dia melakukan itu? Melakukan yang sama, besoknya beli lagi, dapat uang lagi, beli lagi, datang ke pasar, jual lagi, dapat uang. Kan berputar tentang hal-hal yang sama itu sesungguhnya. Yang kalau manusia tidak sadar bahwa dia seharusnya kemudian melakukannya di dalam rangka untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hanya terjebak dalam satu rutinitas yang kemudian membuat dirinya terus di dalam rutinitas itu. Tapi kemudian kita diajari tentang hakikat dari kehidupan, bahwa semua aktivitas itu sesungguhnya adalah di dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu-waktu supaya kita keluar dari sekedar permainan seperti itu, yaitu kita hambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh hidup kamu sesungguhnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Luangkan waktu di dalam rangka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjebak dalam rutinitas yang merupakan permainan yang terus seperti itu. Jangan seperti kadang ada pengamen itu yang mungkin seperti hanya yang digambarkan oleh Rasulullah, ajis. Ada pengamen yang bait syairnya itu, Tuhan maafkan kami, pagi kami sudah harus keluar, belum sempat sholat subuh itu, zuhur kami masih ada di jalanan, asar kami masih juga sibuk dengan dunia, maghrib isya kami sudah capek. Itu akan ungkapan yang sesungguhnya menggambarkan seperti hanya yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadar bahwasanya dirinya itu punya kewajiban, tapi tidak mampu untuk mengendalikan dirinya. Sebab orang yang mampu mengendalikan dirinya, maka dia akan keluar dari rutinitas itu. Dia tunaikan apa yang menjadi kewajiban dirinya. Sudah keluar dulu, sholat zuhur dulu, setelah itu aktivitas lagi kalau memang aktivitas, asar keluar lagi, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupannya kemudian tidak terjebak dalam permainan-permainan tadi, tidak terjebak dalam
rutinitas tadi. Walad darul akhirah, itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung akhirat itu adalah sesuatu yang lebih baik bagi orang yang bertakwa, karena dia sadar bahwa kehidupan dunia ya berputar-putar seperti itu. Pergi pagi, pulang malam, kalau tidak ada hal yang kemudian dilakukan di dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, akan membuat kita terjebak dalam rutinitas yang sama. Mau beli dapat uang, jual lagi beli barang, jual lagi dapat uang, terus itu kan. Yang kemudian rutinitasnya untuk apa sebetulnya? Sama dengan ada orang yang sedang duduk-duduk mancing gitu. Di sebelahnya ada turis. Kata turis, "Kenapa kamu itu tidak bekerja?" "Untuk apa bekerja?" "Ya supaya saya dapat uang, saya jalan-jalan, dan jalan-jalan saya bisa ke tempat ini duduk-duduk mancing dengan kamu." Kata yang mancing, "Saya tidak usah seperti kamu, sudah dari tadi mancing itu tiap hari." Jadi ada hakikat dari apa yang sesungguhnya kita kejar, yaitu di dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kegiatan kita bermakna, kita tidak terjebak dalam rutinitas yang kemudian hanya berputar-putar masalah dunia yang sifatnya permainan, genda gurau, permainan senda gurau, tapi kemudian kita tarik diri kita, yaitu menyadari tentang apa yang seharusnya kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.